Perkenalkan, nama saya Aprilia Endah Permata dengan NPM 18421999. Judul artikel utama saya, The Effect of Good Corporate Governance Mechanism, Corporate Social Responsibility and Earning Management on Financial Performance. Di sini latar belakang yang saya ambil itu saat ini banyak perusahaan besar yang menggunakan good corporate governance sebagai aspek utama untuk mencapai tujuan usahanya. Selain itu, good corporate governance yang baik akan dijadikan bahan pertimbangan oleh investor dalam mengambil sebuah keputusan. Di sisi lain, banyaknya permasalahan yang menimbulkan isu-isu lingkungan sebagai akibat kegiatan pembangunan, mendorongnya tercipta industri yang berwawasan lingkungan. Seiring dengan adanya perkembangan CSR, perusahaan mulai menyadari untuk mengungkapkan sebuah laporan GCG dan CSR perusahaan saat ini bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Menurut Darmawan Isi Nurwardana dan Mahadika tahun 2018. Urgensi penelitiannya di sini, masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer, karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. Sebagai manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemegang saham. Namun di sisi yang lain, manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Jadi ada kemungkinan besar manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik para pemegang saham. Topik penelitian di sini yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Dalam mengoperasikan sebuah perusahaan, selain dibutuhkannya tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial perusahaan, juga membutuhkan manajemen laba dalam kinerja keuangan. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba dari usaha yang dijalankan tersebut. Laba yang dilaporkan perusahaan digunakan sebagai sinyal kepada investor untuk melihat kinerja keuangan perusahaan sehingga mereka tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Model penelitian terdahulu, di sini saya ambil contoh dari penelitian Yayan Nuriana dan Dwi Asih Surjandi tahun 2019, meneliti tentang pengaruh mekanisme corporate governance dan manajemen laba terhadap kinerja keuangan perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik yaitu dewan direksi, kepemimpinan institusional, kepemimpinan manajerial, proporsi dewan direksi dan komite audit independen bersama-sama tidak berpengaruh pada manajemen laba. Yang kedua, manajemen laba tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada arus kas pengembalian aset atau ROE. Yang ketiga, tata kelola perusahaan pendapatan yang baik manajemen bersama-sama mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hubungan variabel independen dan dependen. Yang pertama di sini variabel dependen saya yaitu kinerja keuangan. Yang pertama itu pengaruh jumlah dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan. Dengan jumlah anggota yang banyak dari dewan komisaris, pengawasan dari dewan direksi menjadi jauh lebih baik, sehingga kinerja manajemen lebih baik dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Adestian tahun 2014. Yang kedua, hubungan yang kedua yaitu pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional adalah persentase saham lembaga swasta dan pemerintah di dalam dan luar negeri. Pengawasan perusahaan akan meningkat seiring dengan kepemilikan institusional yang tinggi dan manajemen dapat bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham, akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, pengaruh kualitas audit terhadap kinerja keuangan. Jika auditor memiliki kemampuan dalam industri klien, secara relatif mereka akan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi, sehingga akan meningkatkan kualitas laba. Di sisi lain, jika auditor tidak memiliki kemampuan dalam industri klien, mereka mungkin akan memiliki sedikit pengetahuan tentang industri kliennya, sehingga dapat memberikan kualitas audit yang lebih rendah. Menurut Solihah dan Muda Setia tahun 2017.
Yang keempat, pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan. Hubungan kinerja keuangan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dapat diketahui dari citra yang dibentuk pada perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan yang baik mewakili pola kinerja keuangan perusahaan yang baik pula. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga menunjukkan bahwa secara finansial perusahaan tersebut dapat mengatur dan mengelola perusahaan yang baik. Yang kelima, pengaruh manajemen laba terhadap kinerja keuangan. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba dari usaha yang dijalankan tersebut. Laba merupakan selisih antara pendapatan yang diterima oleh perusahaan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Laba yang dilaporkan perusahaan digunakan sebagai sinyal kepada investor untuk melihat kinerja keuangan perusahaan sehingga mereka tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Yang kelima, model dan hipotesis penelitian. Di sini ada 5 variabel dependen dan 1 variabel Di sini ada 5 variabel independen dan ada 1 variabel dependen. Yaitu yang pertama, good corporate governance terdiri dari 3 variabel. Yang pertama, number of independent board of commissioner. Yang kedua, institutional ownership. Yang ketiga, audit quality. Lalu yang keempat, corporate social responsibility. Dan yang kelima, earning management. Dan variabel dependennya financial performance. Hipotesis penelitian yang pertama, pengaruh jumlah Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Yaya Nuriana dan Dwi Asih Surjadi tahun 2019 menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis yang kedua, pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Brigita dan Joshua tahun 2017 menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, pengaruh kualitas audit terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Anissa dan Hanifa tahun 2019 menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis keempat yaitu pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Desi tahun 2013 menyatakan bahwa kinerja keuangan akan semakin tinggi apabila perusahaan semakin luas melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hipotesis yang kelima yaitu pengaruh manajemen laba terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Hadijah tahun 2016 membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara manajemen laba dengan kinerja keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.